Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah berjumpa lagi di channel YouTube Ustadz Aspas alias Ahmad Sukaidi Putra Amas Sambas. Pada kesempatan yang mulia ini, Aspas akan melanjutkan sebuah kisah, yaitu seorang pemuda memohon kepada Allah agar dibangkitkan dari perut burung bagian yang kedua. Maka anak itu aku bawa serta dalam peperangan di atas seekor kuda kecil yang aku bawa. Anak muda itu berkata kepadaku, "Wahai Abu Qudamah, pinjamilah aku 3 buah panah." Aku menjawab, "Apakah ini waktu yang tepat untuk pinjam meminjam?" Tapi anak tersebut terus memelas memintaku untuk meminjaminya anak panah. Maka anak itu berkata, "Dengan jaminan, yakni apabila Allah menganugerahi aku syahid dalam peperangan ini, maka aku akan memberi syafaat kepadamu, wahai Abu Qudamah." Anak itu lalu menembakkan satu anak panah dan berhasil membunuh seorang pasukan Romawi. Lalu menembakkan satu anak panah lagi sambil berkata, "Kesejahteraan bagimu, wahai Abu Qudamah." Dan ia juga berhasil membunuh seorang Romawi. Lalu menembakkan satu anak panah yang lain dan berkata, "Semoga kesejahteraan bagimu, Abu Qudamah." Ucapan salam yang terakhir. Tiba-tiba anak itu terkena panah tepat pada bagian antara kedua matanya, dan seketika kepalanya terjatuh di atas punggung kuda yang ditungganginya. Dekat dengan pelananya, maka aku maju mendekatinya. Lalu aku katakan, "Jangan lupa janjimu." Dia membalas, "Ya, akan aku tepati, tapi aku butuh bantuanmu. Jika engkau tiba di Madinah, datanglah ke rumah ibuku. Berikan pundi-pundi ini kepadanya. Ibuku adalah wanita yang memberikan rambutnya kepadamu untuk dijadikan tali kekang. Sampaikan salamku kepadanya. Sesungguhnya pada tahun pertama beliau telah ditimpa musibah dengan kehilangan ayahku, dan pada tahun ini kehilangan aku. Kemudian remaja kecil itu meninggal dunia sebagai syuhada. Aku menggali tanah untuk mengubur jenazahnya. Ketika kami ingin meninggalkan kuburan itu, tiba-tiba bumi memuntahkan jasad jenazah tersebut dan meletakkannya di permukaan. Beberapa orang sahabat berkata, "Pemuda ini belum berpengalaman dalam berperang, mungkin ia tidak minta izin kepada ibunya." Aku membantah, "Sesungguhnya tanah ini menerima jasad siapa saja, sekalipun jasad orang yang lebih buruk dari itu." Aku bangkit lalu sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah. Tiba-tiba aku mendengar suara, "Wahai Abu Qudamah, tinggalkan jasad wali Allah ini." Belum lagi aku meninggalkannya, ternyata sekawanan burung turun menghinggapi jasad itu lalu memakannya. Ketika aku telah sampai di Madinah, aku menuju rumah ibu pemuda kecil tersebut. Setelah aku ketuk pintu rumah, keluarlah saudari perempuannya. Ketika dia melihatku, dia masuk rumah sambil berkata, "Ibu, Abu Qudamah datang seorang diri, tidak bersama adikku. Pada tahun kemarin kita kehilangan ayah, kini kita kehilangan adik." Kemudian sang ibu keluar menemuiku dan bertanya kepadaku, "Engkau datang kemari untuk mengucapkan takziah, bela sungkawa, atau tahniah selamat?" Aku bertanya, "Apa maksud ucapan ibu?" Ia menjawab, "Jika anakku mati secara wajar, maka engkau datang bertakziah kepadaku. Tetapi jika ia syahid, maka engkau mengucapkan tahniah kepadaku." Aku jawab, "Dia mati syahid." Wanita itu bertanya, "Apakah terdapat tanda-tanda yang dapat engkau lihat?" Aku jawab, "Ya. Bumi
tidak berkenan menerima jasadnya. Kemudian beberapa ekor burung turun hingga pada jasad itu lalu memakan dagingnya, sedang tulang-tulangnya sudah aku kuburkan. Sang ibu mengucapkan alhamdulillah. Kemudian aku serahkan pundi-pundi itu kepadanya. Lalu ia buka dan ia keluarkan kain tenun kasar serta tali besi dari pundi-pundi itu sambil berkata, "Jika malam telah tiba, anakku bisa dan biasa memakai kain tenun kasar ini dan mengikat dirinya dengan tali besi dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya dia berkata, "Ya Allah, bangkitkan aku dari perut burung." Dan sungguh Allah telah mengabulkan permohonannya. Itulah seorang pemuda yang memohon kepada Allah dibangkitkan dari perut burung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.